selamat datang di acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu dalam webinar psikologi Break the Stigma, jadi teman yang suportif untuk kesehatan mental. Perkenalkan, saya Beatrice Hana yang akan menemani kalian semua selama acara ini berlangsung. Senang sekali rasanya bisa ada di sini bersama teman-teman yang sangat luar biasa, yang peduli dan ingin belajar lebih banyak tentang kesehatan mental. Eh, Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Kepala UPA Perpustakaan UPN Veteran Jakarta, Bapak Fajar Nugroho Eskom, MP atau yang mewakili. Yang kami banggakan, narasumber inspiratif kita pada siang hari ini, Kak Niswatul Faiza, SPSI, atau yang akrab disapa dengan Kais, dan tentu saja kita semua peserta yang telah hadir dengan semangat dan hati yang terbuka pada siang hari ini. Boleh kasih tepuk tangan virtualnya dong untuk sambutan pada siang hari ini. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini yang merupakan hasil kolaborasi luar biasa antara UPA Perpustakaan UPN Veteran Jakarta dengan mahasiswa komunikasi dari Universitas Siber Asia. Siang hari ini kita tidak akan hanya mendengarkan materi teman-teman, tapi juga akan berdiskusi dan menggali cara-cara nyata untuk menjadi teman yang lebih peduli, lebih hadir, dan lebih suportif dalam isu mengenai kesehatan mental. Karena kita percaya bahwa kesehatan mental adalah tanggung jawab bersama. Jadi, apa siang hari ini teman-teman udah siap untuk masuk ke sesi webinar kita? Pastiin untuk posisi duduknya nyaman. Mungkin kalau perlu alat tulis untuk nulis apa yang akan disampaikan narasumber nanti boleh jika diperlukan. Dan yang paling penting semangatnya kita bawa sama-sama sampai akhir acara ya. Baik, sebelum kita lanjut ke acara inti pada siang hari ini, mari kita kobarkan kembali semangat nasionalisme dalam hati kita dengan penuh rasa hormat. Mari kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan langsung dilanjutkan dengan Mars Bela Negara. Saya mohon perhatiannya untuk teman-teman semua untuk dapat mengaktifkan kamera. Meski kita terhubung secara virtual, semoga semangat kita tetap satu untuk Indonesia. Untuk operator, silahkan diputar.
Baik, terima kasih untuk partisipasinya semua dalam menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Semoga kita semua dapat terus memupuk semangat persatuan dan cinta terhadap tanah air. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa demi kelancaran dan keberkahan acara pada siang hari ini. Doa akan dilakukan secara pribadi ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kini untuk membuka acara secara resmi pada siang hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Saidun Sinaga SIP selaku Pustakawan Perpustakaan UPN Veteran Jakarta untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Hana ya panggilannya ya. Ya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati peserta, barangkali di sini ada Bapak Ibu dosen, narasumber, yang kita tunggu-tunggu nanti apa yang mau dipaparkan ya. Rekan-rekan mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan juga mungkin di sini juga ada mahasiswa dari Universitas Cyber Asia ya. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya untuk kegiatan ini. Perkenalkan saya Saidun Pustakawan UPN Veteran Jakarta ya. Tadinya acara ini akan dibuka langsung oleh Pak Fajar Nugroho selaku Kepala Perpustakaan. Hanya beliau saat ini sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau menugaskan saya juga pustakawan di sini untuk membuka acara ini. Beliau berpesan salam dari beliau. Sebagai informasi tadi sudah dijelaskan mengenai kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi ya, antara Perpustakaan UPN Veteran Jakarta dengan Universitas Cyber Indonesia. Iya. Lalu mungkin dari peserta di sini ada yang bertanya ya, kenapa kegiatan ini bisa dilakukan, apa hubungannya dengan perpustakaan gitu ya. Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan bagian dari kami ya, dari perpustakaan yang mendukung penguatan literasi khususnya dalam topik hari ini yaitu kesehatan mental di kalangan sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya. Di mana kita ketahui apa sebagai pusat literasi, perpustakaan memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang aman, lalu inklusif bagi sivitas akademik juga pemustaka pada umumnya. Kenapa begitu? Kalau kita melihat perkembangan era digital seperti sekarang ini, tantangan kesehatan mental itu menjadi hal serius ya. Hal serius yang kita perhatikan, seperti misalnya apa perkembangan teknologi media sosial. Nah, di media sosial ini kita bisa melakukan hal-hal baik, hal buruk juga bisa di media sosial ini dengan menebarkan informasi-informasi hoax. Nah, nanti di materi akan dijelaskan seperti apa, bagaimana psikolog-psikolog yang seperti itu. Oleh karena itu, perpustakaan saat ini tidak hadir tidak hanya sebagai tempat membaca atau barangkali teman-teman masih dengan definisi yang ini ya, yang lama perpustakaan itu hanya tempat meminjam buku gitu ya.
Tetapi sekarang ini kami khususnya di perpustakaan berupaya untuk menjadikan perpustakaan itu menjadi ruang edukatif yang inklusif dengan memperkenalkan fasilitas yang mungkin kami usahakan relevan ya, relevan dengan perkembangan perkembangan zaman teknologi. Khususnya kami menyadari sekarang apa mahasiswa-mahasiswa kami itu banyak semuanya itu adalah Gen Z ya, generasi generasi sekarang yang maunya fasilitasnya itu ya relax gitu ya. Nah, untuk itu apa namanya? Selain itu juga kami di kegiatan ini juga sebenarnya kami ingin memperkenalkan apa koleksi-koleksi yang memang benar-benar apa ya mendukung ya yang relevan untuk ke apa ke topik kita ini ada misalnya koleksi-koleksi psikologi lalu ada ada ini juga yang isu-isu dengan teknologi sekarang bagaimana dengan apa perilaku kita untuk berteknologi gitu. Nah, kalau yang saya lihat sekarang di perpustakaan itu apa mahasiswa itu seperti yang saya jelaskan tadi mereka itu datang ke sini bukan khususnya di perpustakaan kami ini mereka itu datang ke sini itu bukan hanya untuk meminjam buku lagi bukan untuk mengerjakan tugas lagi tetapi kebanyakan dari survei yang kami lakukan itu kebanyakan mahasiswa itu hanya untuk mencari apa namanya suasana yang tenang gitu ya duduk diam bahkan ada yang sekedar hanya untuk menyendiri datang ke perpustakaan kita nggak tahu mungkin mentalnya waktu waktu kuliah lagi stres atau gimana datang ke perpustakaan mental mereka apa mungkin mereka mendapatkan ketenangan di perpustakaan ini. Nah, atas dasar itu kami merasa ini menjadi peluang peluang kami ya di perpustakaan dalam mendukung apa psikologis ini ya mendukung pengembangan psikologis ini ya secara tidak langsung gitu. Nah, yang terakhir mungkin sebagai informasi untuk apa keberlanjutan setelah acara ini seperti yang saya jelaskan tadi bagi teman-teman mahasiswa UPN khususnya nanti setelah diikuti materi-materi dari narasumber, boleh datang berkunjung ke perpustakaan. Apa sih koleksi-koleksi yang bisa menguatkan mental kita gitu ya. Silakan datang ke perpustakaan. Ya mungkin itu akhir yang bisa saya sampaikan, yang saya sampaikan ya. Semoga acara ini berjalan lancar, teman-teman peserta di sini bisa mengikuti dan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Ya demikian, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Selamat berwebinar, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sedion Sinaga SIP atas waktu dan sambutannya. Eh, Sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin mengingatkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang akan kami bagikan di akhir sesi untuk kepentingan syarat mendapatkan sertifikat. Dan yang kedua, pastikan juga untuk ikut sampai selesai karena nanti akan ada kuis seru dengan hadiah menarik yang sayang untuk dilewatkan. Sebelum kita mulai, eh, kita bisa ambil waktu sejenak. Saya mau ajak teman-teman nih untuk merasakan gimana perasaannya pada siang hari ini bisa hadir di tempat ini. Coba ketik satu kata nih di kolom kolom komentar chat yang paling menggambarkan perasaan teman-teman untuk saat ini. Nggak usah takut, apapun yang dirasain itu adalah valid dan penting untuk disadari ya. Coba dong aku minta teman-teman untuk bisa ungkapin apa yang lagi dirasain pada siang hari ini sebelum kita mulai acara kita. Penasaran, semuanya juga penasaran deh sama materi narasumber pada siang hari ini. Yang lain ada apa masih malu-malu? Oke, kita lanjut aja ya. Happy Kak.
Semangat 45. Terima kasih teman-teman untuk kesediaannya. Eh, dan kehangatan energi yang sudah dibagikan bersama. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian inti acara yang telah kita nantikan. Sebelum kita menyambut narasumber, izinkan saya untuk berhubung kali ini temanya tentang psikologi, izinkan saya untuk merekomendasikan nih, kita punya beberapa buku inspiratif yang teman-teman bisa temukan di Perpustakaan UPN Veteran Jakarta. Buku-buku ini sangat relevan ya, seperti yang disampaikan dengan Pak Saidun sebelumnya dengan tema psikologi kita pada hari ini, dan mungkin bisa menjadi bekal untuk lebih memahami diri kita serta mendukung kesehatan mental dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti di sini ada nih judulnya buku Hargai Diri Sendiri dan Berhenti Tersakiti nih. Buku ini ngajak kita untuk mengenal nilai diri kita, membangun self love atau bahasa zaman sekarangnya ya, dan mungkin keluar dari pola pikir yang menyakiti diri kita sendiri. Dan di sini aku lihat ada satu buku lagi, Loving the Wounded Soul, Alasan dan Tujuan Depresi Hadir di Hidup Manusia, karya Regis McD. Yang secara mendalam buku ini tadi saya sempat kepoin dikit ya. Buku ini membahas tentang perjalanan menghadapi depresi dengan sudut pandang yang hangat dan penuh harapan. Sebenarnya masih banyak buku-buku yang ada, tapi mungkin hanya ini yang bisa kami tampilkan pada siang hari ini. Teman-teman bisa dapat mengunjungi langsung ya website Library UPNFJ untuk bisa tahu lebih banyak buku-buku yang ada di kampus ini. Jangan ragu untuk minjem, jangan ragu untuk baca buku mengenai dunia psikologi ini ya. Siapa tahu nanti dengan lewat kita membaca buku bisa jadi titik awal perjalanan untuk kita memahami dan merawat kesehatan mental dengan lebih baik. Dan sekarang waktunya kita akan menyelami topik yang sangat penting dan ditunggu-tunggu pada siang hari ini mengenai webinar kita yaitu Break the Stigma, jadi teman yang suportif untuk kesehatan mental. Materi ini akan mengajak kita untuk lebih sadar dan peduli terhadap isu kesehatan mental, serta belajar mengenai bagaimana menjadi pendengar yang baik dan teman yang hadir secara empatik bagi orang-orang di sekitar kita. Karena seringkali gini ya, langkah kecil seperti memahami dan tidak menghakimi, untuk mendengarkan itu bisa berdampak besar bagi orang-orang yang sedang berjuang. Eh, kita sambut pada siang hari ini narasumber kece kita, sosok yang bakal bikin kita makin paham dan peduli soal kesehatan mental, yaitu Kak Iswatul Faiza SPI, atau yang akrab disapa dengan Kak Ais. Kami persilakan Kak Ais untuk memulai sesi webinar pada siang hari ini. Selamat menikmati teman-teman, semoga banyak manfaat yang bisa kita petik bersama. Oke, halo, selamat siang. Makasih banyak Kak Beatrice atas waktunya dan dari Perpustakaan UPN Veteran Jakarta. Terima kasih banyak sudah menyelenggarakan event ini dan teman-teman dari mahasiswa Cyber Asia. Terus tak lupa saya juga makasih banyak teman-teman ini yang join banyak banget ya, 57. Makasih banyak udah join di siang-siang yang mungkin suasana di kalau di Jogja sekarang agak remang-remang ngantuk ya. Makasih juga udah join di siang hari ini. Oke, mungkin boleh dibantu untuk share screen, kakak-kakak. Oh ya, untuk sembari menunggu, mungkin saya sedikit disclaimer teman-teman kalau saya kebetulan bukan psikolog, namun saat ini saya mengambil magister psikologi di UGM. Jadi ada dua, sebenarnya ada magister psikologi, konsennya keilmuan, terus ada juga yang psikolog atau profesi seperti itu. Seperti itu. Nah, mungkin di sini kita akan lebih banyak sharing karena menurut saya tidak ada yang jauh lebih pintar atau jauh yang gimana-gimana, tapi kita bisa sharing aja gimana sih pengalamannya. Soalnya sebagus-bagus apapun teori juga akan berdasarkan dari pengalaman seperti itu. Oke, untuk judulnya Break the Stigma, jadi teman yang suportif untuk kesehatan mental. Awal mula aku dikasih judul ini tuh saya agak berpikir apa ya stigma? Kayak stigma kesehatan mental, terus teman yang suportif. Itu kan ada tiga.
subtema ya kayak gitu. Ini saya coba untuk semoga ya ini teman-teman bisa eh, hadir secara mindful, hadir secara utuh gitu ya, untuk kita sama-sama saling berkembang seperti itu. Mungkin boleh di next, Kak. Nah, menurut teman-teman, ini mitos atau fakta ya, orang yang ke psikolog itu berarti lemah. Boleh ditulis di kolom chat. Kira-kira orang yang ke psikolog itu berarti lemah gitu. Itu kira-kira mitos atau fakta ya. Terus kan banyak juga tuh isu-isu kayak Genji lemah ya, Genji terlalu. Oke, mitos. Oke. Wow, udah pada paham ya? Oke, boleh next. Nah, ini gangguan mental bisa menimpa siapa saja. Menurut teman-teman gimana? Apakah psikolog juga bisa terkena nih gangguan mental? Terus apakah anak-anak psikologi atau teman-teman yang lain yang konsen di kesehatan mental, apakah bisa nih terkena isu gangguan mental ini? Bisa, Tobi. Oke, ada lagi. Oke. Nah, ini udah pada bener apa kita tutup aja ya, Mbak ya? Kayaknya udah cukup sih sebenarnya. Bisa kan manusia? Iya benar sekali Kak Beatrice ya. Soalnya kita sama-sama manusia ya, tetap ada dinamika kehidupan yang naik turun dan sebagainya. Nah, mungkin awalnya kita pahami dulu apa sih itu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu terdiri dari tiga teman-teman. Ada emosi, psikologis, dan sosial. Nah, itu tuh mempengaruhi cara kita berpikir, perasaan kita, dan cara kita bertindak. Jadi kalau seingat saya dulu, eh gimana perasaan apa ya? Tanda-tanda kalau kita itu membutuhkan pertolongan. Yang pertama yaitu kita merasa ada yang terganggu nih, terganggu dalam diri kita dari sisi emosi, psikologis atau sosial kita. Terus ada orang sekitar tuh merasa terganggu dengan kondisi kita seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kita bertindak ternyata membuat kerusakan lingkungan atau bertindak yang merugikan orang lain. Nah, itu sebagai tanda-tanda warning, sebenarnya kita butuh loh bantuan orang lain seperti itu. Nah, sehat mental itu bukan berarti bebas masalah gitu ya. Bukan berarti orang yang hidupnya tenang-tenang aja tanpa masalah, itu bukan berarti sehat mental. Tapi seseorang yang mungkin akan mendapatkan banyak masalah nih, masalah yang datang. Misalkan ya kecapean, simbol-simbol aja stres, masalah kuliah, itu tuh wajar-wajar banget. Tapi di namanya sehat mental, itu tuh kita bisa mengelola masalah itu dengan adaptif seperti itu. Jadi kita bisa mengelola dengan baik. Misalkan banyak tugas yang datang, kita bisa menyelesaikan dengan baik seperti itu. Mungkin teman-teman kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tulis di kolom chat ya. Oke, oke, kita mulai pelan-pelan ya. Oke Kak, boleh di next. Nah, Nah, terus ini mengapa ya stigma kesehatan mental itu masih ada? Menurut teman-teman, kenapa ya stigma kesehatan mental itu masih ada, kayak masih ada isu ke psikolog itu lemah, terus Gen Z lemah, terus kesehatan mental itu paling sering itu kayak kurang ibadah kayak gitu. Kenapa ya menurut teman-teman kesehatan apa ya stigma ini tuh masih ada di lingkungan kita gitu. Mungkin boleh ditulis di kolom chat teman-teman. Kenapa ya stigma ini? Mungkin yang sering main TikTok atau biasanya di TikTok itu ada yang cerita gini malah responnya, ih kamu lemah, kamu kurang ibadah, bla 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 gitu. Atau banyak juga yang apa ya underestimate gitu. Nah, kurangnya edukasi di masyarakat, hmm, bisa jadi. Tapi sebenarnya kalau untuk aku bilang kurangnya edukasi, untuk saat ini tuh udah sangat marak ya platform-platform yang apa ya isunya kesehatan mental sebenarnya udah sangat banyak gitu loh edukasi di masyarakat menurut saya. Nah ini dari Kak Salma, perbedaan tekanan yang dihadapi tiap generasi berbeda. Ya ini bisa bisa masuk soalnya karena kan tiap generasi mungkin generasi yang dulu baby boomer mendapatkan parenting yang seperti itu, sedangkan ya baby boomer mungkin banyak tekanan dari orang tua seperti dan sebagainya. Namun
Ternyata di Gen Z kita terpapar banyak sosial media tentang keawarean, tentang psikolog, tentang psikologi, kesehatan mental seperti itu. Mungkin dari generasi baby boomer akan merasa kayak aku dulu nggak ke psikolog aman-aman aja nih. Aku dulu nggak aware kesehatan mental juga aman-aman aja. Mungkin seperti itu ya kalau saya tahu. Nah, ini terus nanti ketika sesi. Oke, makasih Kak Anjas. Nah, ini ada pengaruh media sosial. Ya, benar banget. Media sosial itu sebenarnya itu bisa jadi pisau bermata dua, bisa memberikan dampak yang positif dan dampak negatif. Lebih lagi kan kita pahami bahwa media sosial itu hanya sebuah media ya. Kita sendiri yang akan melakukan bagaimana sih melakukan media sosial ini dengan baik atau sebaliknya seperti itu. Oke, boleh di next. Ya. Oke, ini sebelum kita next slide, kita coba renungkan bareng-bareng. Mungkin boleh Kak Beatrice eh, ajak teman-teman untuk kita merenungkan. Boleh sih ditulis di kolom chat juga boleh. Tapi kita renungkan di dalam diri kita. Nah, jika diri kita melakukan kesalahan, itu gimana sih respon teman-teman saat kesalahan? Apakah menyalahkan diri sendiri kayak ih kamu kok gini aja nggak bisa, ih aku gini kok gagal ya, aku kok nggak sepintar yang lain. Nah, apakah teman-teman sering merasakan ini? Nah, kedua, jika ada orang yang tidak sesuai ekspektasi kita, kadang kita anggap aja kita lagi kuliah ya, kita lagi kerja kelompok, terus ternyata di teman kelompok nggak sesuai nih ekspektasi kita. Gimana sih perilaku kita saat menghadapi hal kayak gitu, gitu. Terus yang ketiga, jika ada teman cowok yang menangis. Nah, ini mungkin banyak respon dari teman-teman yang sampai saat ini, kalau ada cowok yang menangis masih dibilang apa lemah gitu. Misalkan ini ada Kak Bobi, kok Bobi nangis, terus Kak Beatrice bilang, Bobi kamu lu cowok ngapain nangis kayak gitu. Masalah kayak gitu cowok itu nggak boleh nangis kan, banyak sekali nih hal kayak gitu ya. Nah, padahal ya sebenarnya fan-fan aja ya cowok menangis tuh. Nah, ini jika ada teman melakukan kesalahan, kadang apakah kita langsung menyalahkan teman tersebut, kayak benar-benar menyudutkan tanpa memahami kondisinya gitu. Terus yang ketiga, apakah kita suka tantrum, kebiasaan kalau marah bagaimana? Nah, ini mungkin aku sering banget lihat di TikTok juga konten kayak eh cewek yang lagi tantrum di mall atau di mana. Itu kayak ada kesannya kalau di TikTok tuh image-nya lucu gitu ya. Padahal sebenarnya apakah itu bisa dibilang lucu dengan usia yang sudah dewasa tapi masih suka tantrum? Padahal sebenarnya kalau untuk usia 20 ke atas, tuh di atas usia remaja, itu sebenarnya udah harus bisa mengelola emosinya gitu, mengelola emosi, terus bagaimana sih memahami pandangan orang sekitar gitu. Mungkin kalau teman-teman ada konten yang cewek setantrum ini dapat cowok yang soft spoken ini, sebenarnya itu kayak aku jadi berpikir ulang kenapa orang-orang banyak yang bangga dengan apa ya stigma tantrum gitu. Padahal kalau tantrum tuh kategori tidak bisa mengelola emosi seperti itu. Sedangkan mungkin itu hanya di fase-fase anak kecil ya, yang mungkin tantrum itu hal yang biasa seperti itu. Jadi untuk orang dewasa mungkin teman-teman harus kita refleksikan kembali apakah kita pernah tantrum, ngambek, bete. Sebenarnya no problem untuk ngambek, bete, tapi bagaimana sih cara kita itu menyikapi hal kayak gitu gitu. Terus saat merasa sedih bagaimana? Kadang ada yang merasa sedih, jangan sedih kayak gini aja sedih. Padahal sebenarnya emosi sedih, marah, itu tuh hal yang manusiawi gitu. Kita validasi untuk tadi Kak Beatrice juga udah bilang di awal bahwa biarkan semua emosi itu datang gitu ya. Kita validasi pelan-pelan. Oh, aku merasa sedih, aku merasa marah seperti itu. Nah, setelah itu baru kita nih validasi emosi itu. Yang pasti ya apa ya? Bagaimana kalau kita saat sedih, marah itu tidak merugikan orang lain seperti itu. Nah, ini ada perasaan takut untuk marah dan sedih. Apakah teman-teman mungkin waktu kecil sering dibilang orang tua kayak, ih jangan nangis. Kalau jatuh, apa ya, kalau ngelakuin kesal, marah, kalau nangis dan sebagainya, gak dibolehin nangis, bla bla. Kalau nangis nanti ditinggal, dapat ancaman. Nah, ternyata sebenarnya mungkin itu bisa membawa kita sampai sekarang gitu ya. Kita takut mengungkapkan perasaan kita takut mengungkapkan kalau kita lagi marah, sedih dan sebagainya. Jadi lebih memendam mungkin
impactnya akan lebih ke sikap tantrum ini gitu. Terus ini mungkin refleksi juga buat aku dan teman-teman, mengapa ya kita tuh lebih kasar dengan orang terdekat. Kadang kayak gitu, mungkin kalau udah yang punya adik, kakak, kenapa ya? Kita kalau ngomong sama adik atau kakak itu bisa seenaknya aja gitu. Beda lagi saat kita bicara sama teman-teman gitu. Mungkin kalau punya pacar, kok kita ngomong sama pacar tuh seenaknya aja kayak bener-bener. Mungkin sebenarnya perkataan itu menyakiti, tapi kita nggak ambil pusing gitu. Kenapa ya kayak ada dinamika perasaan seperti itu? Mungkin kita akan merasakan secure gitu ya, merasa aman jika merasa kayak gitu. Tapi kita coba dari sudut pandang orang lain, bagaimana sih perasaan orang lain jika dikatain kasar? Jika orang ini tuh kok malah ngomong kasarnya ke aku ya? Seperti itu. Oke, boleh di next, Kak. Ya, yang pertama, ini ada tips mengelola emosi, ada metodenya itu PET. Ini saya ambil dari websitenya School of Parenting. Mungkin teman-teman bisa kepoin juga. Nah, ini tuh mengelola emosi yang pertama, pause. Kita berhenti sejenak. Kita berhenti saat dalam kondisi crowded, mungkin kita bisa berhenti ya, berhenti sejenak, kayak memahami kayak gini, terus mengakui, oh ya aku lagi marah, aku lagi sedih gitu. Terus setelah itu kita berpikir, kalau aku lagi marah, enaknya ngapain ya? Kalau aku lagi sedih, bagaimana ya? Jadi berpikir ini mengupayakan bahwa marah dan sedih kita itu tidak merugikan orang lain atau orang sekitar. Seperti itu. Bukan berarti kalau kita marah langsung tantrum di rumah kan nggak apa-apa kan orang tua itu ya apa namanya sudah kenal kita jadi kita bebas dong tantrum mungkin ada yang berpikir seperti sebenarnya kalau di usia dewasa harusnya kita udah bisa sedikit belajar untuk mengelola emosi bagaimana saat kita marah kita sedih itu jadi mengupayakan dari sudut pandang orang lain oh kita nggak apa ya bagaimana ya orang lain jika memandang kita yang lagi marah seperti itu gitu. Terus, jika merasa kesulitan, teman-teman bisa meminta bantuan. Nah, ini bisa meminta bantuan ke tenaga profesional atau ke teman sekitar. Terus, selanjutnya ini ada self compassion, welas asih pada diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa memperlakukan diri kita tuh tanpa syarat, bahkan saat mengalami kegagalan dalam memenuhi harapan kita sendiri. Mungkin sebelum masuk kuliah dulu harapannya pengen masuk UI nih, tapi kok nggak keterima UI ya. Kita sering menyalahkan diri kita sendiri kayak, oh kenapa ya aku kok nggak sepintar mereka, kok aku gagal ya, kok aku bodoh gitu kan. Banyak yang mengalami hal gitu terus malah terpuruk gitu. Nah, itu kan jadi kita tidak memperlakukan diri kita tanpa syarat. Mungkin kalau kita, aku udah keterima di UPN Jakarta, harusnya aku bisa dengan maksimal nih menunjukkan potensiku. Soalnya berpikiran bahwa oh kuliah dimanapun aku tetap maksimal asalkan aku sendiri udah punya nih konsep diri yang baik seperti itu. Nah, kita pahami bahwa manusia adalah makhluk tidak sempurna, jadi wajar aja jika kita berbuat kesalahan. Misalnya nih tadi ada yang Kak Beatrice kalau nggak salah bilang, bisa kan manusia ya, jadi semua orang itu bisa terkena eh, isu gangguan mental seperti itu. Terus menyadari emosi diri yang menyakitkan tanpa menyangkalnya saat marah, sedih, kita pahami aja, oh kita lagi marah, sedih. Bukan kalau lagi marah, bilangnya, aku nggak marah kok, ya gitu. Sebenarnya, tapi ekspresinya kayak cemberut ya. Mungkin bisa dibilang, oh aku lagi marah, kayak gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, ini aku kutip dari bukunya Dr. Jimmy. Mungkin teman-teman udah tahu. Beliau seorang psikiater. Bukunya kalau nggak salah istilahnya tuh si jeruk ya. Aku lupa judulnya kayak gimana. Tapi ini ada quotes yang menurutku sangat bagus gitu ya. Menjadi diri ya otentik. Di sini Dr. Jimmy itu membahas terkait apa people pleaser. Mungkin kalau teman-teman tahu sorry, people pleaser itu tuh orang yang selalu berbuat baik sampai melukai diri sendiri. Bukan melukai ya, sampai mengabaikan. Kita misalkan aku berteman nih sama Kak Beatrice. Kak Beatrice bilang, Ais nanti sore kesini yuk gitu. Aku bilang ayo, padahal sebenarnya aku ada agenda nih sore itu gitu. Jadi kita lebih mengedepankan orang lain gitu. Nah, kenapa seperti sebenarnya itu apa ya? Kalau kata dokter Jamie, itu tuh tidak apa-apa ya kita berbuat baik sampai mengabaikan diri. Tapi
bagaimana tentang sebenarnya gitu. Mengapa kok kita sampai segitunya gitu dengan teman, dengan orang sekitar, itu yang menjadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apakah ada luka di dalamnya dan sebagainya? Itu yang menjadi pertanyaannya, bukan perihal kita berbuat baik, kita boleh banget ya berbuat baik ke orang lain, berbuat baik mungkin apa ya, mengedepankan eh, kerja kelompok daripada kerja individu, itu kan juga kategori berbuat baik. Itu menurut aku boleh-boleh banget, tapi jika sampai mengabaikan diri sendiri dan itu tuh pertanyaannya itu kira-kira apa sih yang ada di dalam diri kita sampai kita harus berbuat baik seperti itu gitu. Sampai kita itu mengabaikan diri sendiri gitu. Nah, kalau dokter Jami bilang, bagaimana ya kalau sebenarnya berbuat baik ini itu tuh respon dari trauma. Jadi kayak ada respon bahwa kita tuh harus mengikuti semua kata orang karena takut dibuang. Takut misalkan kalau aku nggak ngeiyain Kak Beatrice, aku takut nih aku akan dibully, aku takut nggak ditemenin sama Kak Beatrice kayak gitu. Ada perasaan takutnya gitu. Terus jadi lebih mengabaikan diri sendiri, pendapat, pikiran, dan perasaan kita. Ini ada cerita juga kalau Dokter Jamie menceritakan bahwa mungkin seorang anak yang harus dituntut orang tuanya ini itu punya orang tua yang sangat otoriter seperti itu kan. Terus si anak itu mau nggak mau harus mengikuti orang tuanya. Kalau nggak mengikuti orang tuanya responnya mungkin akan mengancam. Kalau kamu nggak masuk ini, ntar nggak aku biayain kuliah loh gitu. Kamu harus seia sama orang tua kan kamu anak kayak gitu. Mungkin ada banyak orang tua yang sifatnya otoriter gitu. Jadi kita itu merasa kita saat mengungkapkan pendapat itu adalah sebuah ancaman gitu. Saat kita jadi diri sendiri, kita merasa bahwa itu ancaman dan bisa aja saat kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, orang sekitar ternyata responnya nggak enak gitu, malah takut dibuang, takut kita nggak ditemenin dan sebagainya. Sehingga kita lebih mementingkan perasaan orang lain gitu. Nah, eh, ketakutan tidak lagi menjadi orang baik. Jadi kita takut kalau aku nggak baik, ntar aku nggak punya teman kayak gitu. Kayak ada perasaan. Nah, poinnya itu bukan berbuat baik ya teman-teman, tapi ada rasa takut itu. Takut jika tidak menjadi orang baik. Bukan berarti kita harus jahat ya, tapi mengabaikan diri kita. Seperti itu. Oke. Boleh dibantu share screen lagi, teman-teman? Ya. Nah, jika iya, tugas kita adalah mencari momen traumatiknya dan menyembuhkannya dengan bantuan profesional. Seperti itu. Oke, ready next. Ya, ini mungkin sesuai dengan tema bahwa terkait support relationship, ekspektasi teman-teman terkait pertemanan itu seperti apa? Mungkin boleh ditulis di kolom chat, ekspektasi nih terhadap teman, terhadap sahabat, bestie, dan sebagainya. Boleh ya ditulis untuk di, di kolom chat, ekspektasinya gimana sih seorang teman itu? Gitu. Oke, menurut teman-teman gimana sih ekspektasinya terhadap pertemanan kondisi? Ya, teman harus memahami semua kondisi, karena teman adalah orang yang membuat kita agar jadi orang yang lebih baik. Mungkin ada lagi teman-teman ekspektasinya terkait pertemanan suportif, bukan pengkhianat. Mm, ya, saling support dengan tulus. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman ekspektasi pertemanan dan semoga kita aminkan bahwa teman-teman kita di sekitar kita juga orang yang seperti itu. Oke, boleh di next Kak. Mm-mm. Ya, nah kita coba renungkan lagi ya. Nah, ini mungkin pertanyaan menurut teman-teman, apakah teman itu harus hadir 24/7 dalam kehidupan kita? Selalu hadir saat kita
24/7 mungkin bisa dibilang kayak hampir tiap hari kita harus bersama teman gitu, tuh harus hadir dalam kehidupan kita. Menurut teman-teman bagaimana? Tidak. Oke. Terus kalau yang kedua, apakah teman harus memahami semua kondisi kita? Enggak. Oke. Nah, yang ketiga, apakah kita bisa bicara dan berperilaku seenaknya dengan ke teman kita? Tidak juga. Apakah teman kita menjadi people pleaser demi kita? People pleaser tadi orangnya selalu berbuat baik sampai menyakiti diri kita. Tidak. Oke, teman-teman. Oke, di sini sudah kita mulai paham seperti apa teman itu harus hadir 24/7 karena teman, lagi-lagi teman itu punya kehidupan juga gitu ya. Terus teman harus memahami semua kondisi kita. Dibandingkan teman harus memahami kondisi kita, bagaimana kalau kita saling memahami kondisi gitu. Kita dan teman bisa saling memahami kondisi kita seperti itu. Terus apakah kita bicara kasar dan perilaku seenaknya dengan teman kita? Tentunya tidak, karena lagi-lagi teman juga punya perasaan. Kita coba bayangin bahwa teman itu adalah kita. Saat kita dibicarain, dikasih omongan kasar, ya akan ada hati gitu ya yang terluka gitu. Terus, apakah teman kita menjadi people pleaser demi kita? Tentu sangat jangan ya. Karena lagi-lagi apakah kita harus tahu apakah ada isu trauma di dalam. Oke, boleh di next, Kak. Ya. Nah, ini pertemanan. Ternyata menurut Johnson 2024, pertemanan itu yang baik itu adalah memiliki batasan. Jadi ada teman dan ada batasannya. Nah, batasannya itu tidak ada ketentuan khusus gitu, teman. Batasannya harus seperti ini, enggak. Tapi itu adalah suatu kesepakatan kita dengan teman-teman kita gitu. Misalkan ada yang bisa menceritakan hal-hal yang privasi kepada teman itu is okay gitu. Terus ada juga yang ternyata punya batasan bahwa ini nggak layak, nggak mau nih aku ceritain ke teman, itu juga boleh banget. Jadi batasan ini tuh bukan batasan yang saklek kayak hitam putih gitu ya. Tapi batasan ini batasan yang kita buat sendiri dengan teman-teman kita. Bagaimana kita merasa aman, teman kita merasa aman dengan batasan-batasan itu. Nah, paham dengan kondisi teman, kita memahami bahwa teman juga memiliki masalah sendiri, memiliki apa ya, problem sendiri sehingga kita bisa saling memahami nih. Kita bukan menjadikan teman itu sebagai tempat bergantung gitu ya, tapi sebagai tempat untuk bertumbuh bersama. Jadi kita sama teman kita melangkah bersama gitu, bukan kita yang menggantungkan diri kita ke teman gitu. Begitupun sebaliknya. Nah, ini yang ketiga menjadi tempat yang aman gitu. Sehingga dengan tempat yang aman bukan berarti kita harus menceritakan semuanya A, B, C, D, Z itu masalah batasan ya. Tergantung teman-teman boleh banget menceritakan A, B, sampai Z, privasi dan sebagainya, tapi apakah poinnya teman itu merasa aman dan kita juga merasa aman saat menceritakan hal kayak gitu. Nah, hadir secara emosional, mendukung tanpa menghakimi dan menjatuhkan saat kita lagi mungkin lagi gagal dan sebagainya. Bagaimana sih respon teman-teman? Apakah mendukung tanpa menghakimi dan menjatuhkan? Terus jadi penghubung ke bantuan profesional jika dibutuhkan. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, ini mungkin teman-teman bisa kita cari tahu ya, bagaimana ya kalau misalkan teman kita merasa kayak gini, aku capek banget hidup kayak gini. Tapi aku juga malu cerita ke siapa-siapa. Menurut teman-teman, kita harus bagaimana nih responnya? Gitu. Boleh ditulis di kolom chat lagi. Saat teman merasa capek, terus teman juga bicara bilang malu cerita ke siapa-siapa. Kira-kira respon kita kayak gimana sih? Gitu. Curhat sama teman terdekat. Oke, bisa kita. Ini curhat sama teman terdekat saat kita apa ya melihat teman dengan ekspresi sedih. Mungkin kita bisa menjadi pendengar yang baik ya. Kita dengarkan dengan fokus penuh.
Ya, teman zaman ini Aurelia sebenarnya teman aku, teman-teman. Jadi mungkin jawabannya sangat paham. Makasih ya Aurel, membuat teman nyaman untuk cerita. Ya, kita tidak memaksakan teman untuk bercerita dan sebagainya. Tapi kita mulai hadir aja, dimulai dari hadir dengan fokus dengan teman kita, tidak multitasking atau tidak main HP gitu ya. Soalnya mungkin akan kita hadir tapi kita main HP. Jadi kayak rasa hadirnya itu nggak ada gitu. Terus validasi emosi mereka. Aku paham, ini pasti berat untuk kamu gitu kan. Terus hindari menghakimi atau membandingkan. Bayangin teman-teman kalian ternyata udah mendapatkan penghakiman gitu dari orang sekitar. Misalkan dihakimi, ih kamu bodoh, kamu jelek dan sebagainya. Ternyata kalau saat cerita sama kita pun menghakimi kayak gitu gitu. Jadi teman nggak akan punya tempat untuk cerita kan, merasa kayak orang sekitar sama orang terdekatku ternyata sama-sama menghakimi aku. Jadi aku harus bagaimana gitu. Terus ini jika teman ada yang bingung untuk bercerita, bisa teman-teman tanyakan, kamu ingin didengar aja atau aku mau bantu cari solusi. Soalnya ada beberapa yang ingin benar-benar hanya didengerin gitu, tidak untuk diajak solusi ya. Tidak harusnya kamu tuh gini gini gini. Nah, itu mungkin ada yang merasa kok aku berasa apa yang aku lakuin tuh salah ya. Jadi aku harus melakukan ini itu gitu. Jadi kita tanyakan dulu nih, kamu mau didengar aja atau aku bantu cari solusi bareng-bareng gitu. Mungkin kalimat yang membantu teman-teman untuk bagaimana menghadapi teman yang sedih. Kamu nggak sendirian kok. Terima kasih sudah cerita. Aku di sini kalau kamu butuh. Oke, boleh next. Nah, saat menyampaikan perasaan ini mungkin hal yang selalu menjadi niatnya kita tuh baik untuk menanyakan kondisi teman atau menanyakan bagaimana perasaan kita, menyatakan perasaan kita. Tapi ternyata kadang ada beberapa respon orang tuh kok agresif, kok malah nggak suka ya dengan menyampaikan perasaan kita gitu. Misalkan bisa pakai formatnya itu e-message gitu. Saya merasa apa nih emosinya? Sedih, sedih, marah dan sebagainya ketika kamu bla 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 seperti itu. Jadi bukan langsung judging kamu tuh bikin semua orang khawatir loh. Mungkin bisa diganti gini. Aku merasa khawatir waktu kamu menghilang tanpa kabar loh gitu. Misalkan kalau teman lagi berantem sama teman ada yang bicara kasar nih sama kita. Mungkin kalau kita responnya paling umum kan, kamu tuh ngapain dia ngomong kasar ke aku? Nah, kita kan sama aja kita judging gitu kan, judging menyudutkan teman bahwa jangan bicara kasar gitu. Kamu ngapain bicara kasar? Nah, padahal kita bisa loh kayak, aku merasa sedih tahu kalau kamu ngomong kasar kayak gini ke aku gitu. Nah, kenapa sih hal ini tuh penting? Karena ini tuh bisa membantu menyampaikan keprihatinan tanpa membuat orang itu merasa diserang gitu. Jadi kita nggak ngejudging ke orang itu gitu, mendorong komunikasi dua arah, terus dan membuat orang tuh paham, oh ternyata kita merasa sedih ya kalau disampaikan kayak gini gitu. Oke, boleh di next. Ya, ini mungkin materi terakhir sebagai materi penutup bahwa sebenarnya ternyata ada loh terkait crab mentality. Mungkin teman-teman ada yang tahu istilah ini ya, crab mentality itu. Jadi ini ceritanya ada sebuah ember, terus ternyata di dalam ember itu banyak kepiting gitu. Nah, semua kepiting itu kan berupaya untuk keluar dari si ember, tapi saat kepiting mau keluar, ada yang hampir keluar itu ditarik lagi sama temennya. Jadi ada perasaan bahwa temanku nggak boleh tinggi lebih dari aku gitu. Jadi kita semakin misalnya udah ada yang mau naik ke atas, kita tarik lagi biar balik. Gitu pun sebaliknya saat kita udah di atas, kita ditarik lagi nih sama teman kita untuk jatuh di ember itu. Jadi kan hasilnya tidak ada yang berhasil keluar gitu ya. Jadi mungkin banyak yang ngomong kayak gini, kalau aku tidak bisa, kamu juga jangan bisa. Kalau aku apa di bawah, kamu juga harus di bawah gitu. Aku nggak mau kalau temanku lebih unggul daripada aku gitu. Mungkin ada perasaan iri, itu hal yang wajar ya, kita merasa iri dengan pencapaian teman dan sebagainya. Namun
bagaimana cara kita menyikapi gitu ya. Jangan sampai kita punya crab mentality ini gitu, menarik teman untuk kembali seperti kita. Menarik teman biar apa ya? Tidak bersinar sendiri gitu. Jadi kita menariknya padahal sebenarnya kalau kita nggak punya pikiran terkait crab mentality, kita bisa loh berkembang bersama-sama. Seperti itu. Oke, boleh di next. Ya, ini sedikit quotes dari saya. Teman yang baik itu merupakan teman yang menghargai ruang kita gitu ya. Memberikan ruang untuk kita sendiri, untuk kita quality time dengan diri kita, tidak menyerbu saat kita rapuh dan tidak meremehkan saat kita mencoba berkembang. Seperti itu. Oke, next Kak. Nah, ini beberapa platform karena temanya kan support system, eh, support friendship relationship. Nah, ini ada platform dari teman-teman aku juga. Ada teman-teman bisa bergabung kalau ingin. Di sini ada peer group juga, ada peer group counseling, terus ada jika butuh bantuan bisa banget ke sana. Terus untuk layanan biaya, setahu saya itu banyak kan yang seikhlasnya gitu, kategori murah lah gitu. Ini ada temanmu, ada Seike, Utara, terus Trust Mental Health Center seperti itu. Oke, mungkin udah selesai. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terus waktu saya kembalikan ke Kak Beatrice. Oke, terima kasih buat Kak Ais atas sharingnya yang keren banget ya teman-teman. Semoga kita semua bisa makin paham tentang persoalan tentang kesehatan mental. Sekarang kita masuk ke waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng Kak Ais di sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ada hal yang pengen ditanyain, bisa langsung ketik di kolom chat nanti aku bantu untuk sampaikan atau bisa menyampaikan langsung, langsung tunjuk tangan aja. Boleh kok. Gak usah malu-malu ya. Tadi di awal tadi udah masuk satu pertanyaan ya Kak. Coba kita cari dulu. Tadi dari Kak, oh ini, dari Kak Muhammad Anzas. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa supaya kita tidak terkena gangguan mental atau gangguan jiwa itu, salah satunya kita harus berteman dengan yang satu frekuensi dengan kita. Apakah benar? Dan bagaimana cara untuk mengetahui bahwa orang itu satu frekuensi dengan kita? Kemudian, bagi seorang psikolog atau spesialis jiwa, jika sedang menghadapi suatu krisis permasalahan yang berat, termasuk masalah kesehatan mental, bagaimanakah cara mengobati permasalahan yang sedang dihadapi agar bisa kita tiru caranya? Eh, Pertanyaan untuk Kak Niswati Faiza. Coba bisa langsung dijawab aja, Kak. ya, oke Kak Anjas, mungkin Bapak pernah mendengar bahwa kalau untuk tidak terkena gangguan mental atau gangguan jiwa itu salah satunya berteman dengan satu frekuensi. Mungkin kalau bisa dibilang satu frekuensi, mungkin kita kalimat pertama dulu ya, bahwa sebenarnya semua orang itu bisa loh mengalami gangguan mental dan gangguan jiwa. Semua itu bisa. Entah beliau dari seorang psikiater, psikolog, profesor dan sebagainya, seniman, presiden sebagainya itu semua bisa mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Tapi itu ada tingkatannya kan, ada gangguan mental yang bersifat ringan, sedang dan berat seperti itu. Terus, apakah kita harus berteman dengan yang satu frekuensi dengan kita? Menurut saya, daripada kita mencari yang satu frekuensi, kita mencari teman-teman dan sebagainya, menurutku lebih baik kita mencari teman yang membuat kita nyaman. Kita merasa secure, kita merasa berkembang, kita merasa, oh aku bersama teman ini tuh bisa bertumbuh menjadi lebih baik loh, gitu. Menurut aku daripada kita mencari satu frekuensi dengan memilih-milih teman, sebenarnya nggak apa-apa banget ya memilih-milih teman, tapi pokoknya bukan harus satu frekuensi. Kalau aku berpikir satu frekuensi, artinya kita misalkan aku anak psikologi, aku temenan aja sama anak psikologi, kan nggak seperti itu ya. Jadi mungkin kita bisa berteman dengan semua orang yang tentunya membuat kita ngerasa nyaman, kita membuat kita ngerasa secure gitu, membuat secure dan kita bisa berkembang.
Nah, saat apakah berteman dengan orang tersebut, kita itu eh, membawa hal yang positif atau ke negatif seperti itu. Itu bisa dilakukan saat kita udah beberapa kali berteman, terus memahami kita nilai diri kita sendiri. Kok aku saat berteman dengan ini malah suka bolos kuliah ya? Oh, kayak gitu. Mungkin ya sedikit ada ritme kita menjauhi dikit lah. Nggak usah terlalu di cut off gitu, enggak. Tapi kita, oh cukup tahu ternyata kalau aku berteman dia, aku sering bolos kuliah ya. Ya udah aku cari teman yang suka rajin kuliah, rajin ngerjain tugas seperti itu. Terus, nah bagi seorang psikolog, spesiwa, krisis permasalahan yang terberat. Oh ya, yang pertama, setahu saya dari beberapa dulu eh, saya kerja di sorry di tempat kesehatan mental, sebenarnya ternyata psikolog itu juga punya psikolog loh. Gitu. Jadi meskipun udah psikolog, spesialis, psikiater dan sebagainya, itu mereka tetap membutuhkan bantuan orang lain gitu. Meskipun kayak dokter umum untuk memeriksa dirinya juga diperiksa dengan orang dokter lain kan, seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu. Terus bagaimana ya cara kita mengobati permasalahan? Yang pertama kita harus punya coping mechanism saat kita mengalami kepenatan, tiba-tiba banyak tekanan nih, kita tahu harus melakukan apa untuk menyalurkan tekanan itu secara positif gitu. Misalkan eh lagi stres kuliah, tugasnya nggak selesai-selesai, bla bla bla. Mungkin kalau banyak yang nasihat, ya udah dikerjain aja lah tugasnya. Iya, pasti kita ngerjain tugas itu, tapi bagaimana cara kita mengerjakan itu dengan rasa aman gitu, dengan rasa yang nyaman. Mungkin teman-teman bisa pakai journaling, nulis-nulis di diary, menggambar. Kalau ada yang suka olahraga, juga boleh banget untuk olahraga. Menurut aku gitu. Kalau aku pribadi, saat aku merasa stres dan sebagainya, aku suka renang gitu. Aku suka renang soalnya aku merasa kalau renang itu kan kita masuk air, itu ngerasa segar aja gitu. Kayak berasa apa ya, kepalaku yang awalnya rame banget dengan isu tugas dan sebagainya. Ternyata saat aku renang tuh kayak tenang aja. Tapi setelah itu ya aku lanjut nugas lagi sih gitu. Oke, jadi tetap harus punya ya apa ya, cara kita menyelesaikan masalah itu dengan tenang aja, dengan rileks, dengan kita mm, nggak menjadikan hal itu suatu beban seperti itu. Oke, seperti itu mungkin Kak Beatrice dari untuk Kak Anjas. Ya, terima kasih Kak Ais. Wih, ini udah banyak ya Ya. pertanyaan masuk. Hmm. Saya baca buat dari Kak Tobi Samuel. Kak izin tanya, apakah bisa untuk mengurangi stres berlebihan bila terkena OCD? OCD? Em, ini aku apa ya? OCD itu obsesi compulsive disorder ya maksudnya. Betul kak, yang dimaksud OCD itu kak. Oke. Apakah bisa untuk sorry bentar, mengurangi stres berlebihan bila terkena OCD? Untuk OCD sebenarnya itu udah kategori disorder, jadi harus ada diagnos dari psikolog ya teman-teman kita. Kayak bisa mengklaim diri kita kena OCD dan sebagainya. Soalnya OCD sama perfeksionis itu beda. Jadi kita pahami dulu perfeksionis dan OCD. Kalau OCD tentunya udah ada kata disorder yang berartikan gangguan. Itu harus ada eh, emang dari psikolog nih yang bilang diagnos, oh kamu terkena OCD. Ya apa ya kalau psikolog bilangnya, mungkin kamu kalau lihat treatmentnya kamu terkena OCD gitu. Mungkin psikolog akan bicara kayak gitu. Nah, sedangkan kalau psikolog belum bicara seperti itu, kita nggak bisa mengklaim diri kita OCD dan sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Terus, apakah bisa mengurangi stres berlebihan bila terkena OCD? Untuk treatmentnya, untuk khususnya disorder, ini mungkin akan langsung ke psikolog klinis ya. Entah diajarin CBT atau diajarin coping mechanism. Tapi menurut aku, yang paling penting itu bagaimana cara kita saat kita stres nih mendapatkan tekanan, kita itu bisa meriliskan stres itu dengan bijak gitu. Misalkan kalau aku lagi stres, aku suka renang, aku milih renang gitu. Setelah renang, eh, aku susun lagi nih hal-hal yang membuat stres. Misalkan tugas banyak, jadi aku kerjain tugasku lagi gitu.
Gitu teman-teman. Jadi coba dicari apa hal yang teman-teman sukai saat merasa stres dan merasa rileks gitu. Menurut aku gitu. Misalkan ada yang suka menggambar. Boleh banget nih saat stres kita bisa menggambar. Nah, setelah udah ngerasa rileks, tenang dan sebagainya, kita bisa mulai lagi tugasnya atau mencari tahu apa sih yang membuat stres kayak gitu. Seperti itu. Kak Tobi, mungkin ada feedback juga nggak apa-apa. Oh iya Kak, terima kasih banyak Kak atas apa mungkin pencerahannya mungkin. Terima kasih Kak. Mm-mm. Oke, Kak Tobi. Ini Kak Rosita. Mungkin aku langsung aja ya, Kak ya. Oh ya, boleh, boleh. Nah, saya Rosita Nur Aziza, pustakawan. Ya, saya bertanya sebagai pustaka apa yang bisa saya lakukan dapat mendukung kesehatan mental. Nah, menurut saya, Kak, Kakak saat bertanya kayak gini tuh udah bagus banget tahu. Saat sebelum mulai membaca, saat udah mulai bertanya untuk aware dengan kondisi kesehatan mental itu udah sangat langkah awal yang sangat bagus. Terus untuk buku ya. Kalau aku, menurut aku buku yang ringan tuh bukunya Dokter Jimmy itu yang apa sih warna kuning jeruk-jeruk itu. Menurut aku bahasa yang digunakan Dokter Jimmy itu sangat aman. Terus, tapi itu isunya terkait isu trauma. Tapi menurut aku sangat enak untuk dibaca sih kalau aku. Mungkin kalau teman-teman ada rekomendasi buku, eh boleh ditulis ya kalau ada yang aku membaca buku filosofi teras, aku membaca buku apa self development yang lain ternyata relate. Itu boleh banget ditulis di kolom chat ya untuk membantu Kak Rosita. Seperti itu Kak. Ya, kamu mau tanya kita ada masalah tapi nggak ada teman yang diajak bicara gimana Kak? Ini saat kita ada masalah, terus kita merasa nggak ada temen nih yang diajak bicara. Oke, kita udah apa ya, menginfokan ke diri kita sendiri bahwa oh nggak ada teman yang bisa diajak bicara. Kalau kita nggak ada, eh, kita ngerasa nggak ada teman, apakah itu benar-benar nggak ada teman, ataukah kita sendiri yang nggak mau berteman gitu? Kita nggak sendiri yang nggak mau membuka ruang kita untuk ke teman-teman sekitar gitu. Menurut aku ini bisa kita pahami, sorry, kita refleksikan apakah benar-benar nggak ada teman atau kita sendiri yang ternyata menjauh gitu dari teman-teman kita. Seperti itu. Namun jika merasa tidak ada teman, teman bisa tadi di platform psikologi yang di slide akhir itu teman-teman ada peer support. Untuk setahu biayanya gratis ya untuk peer support. Mungkin nanti bisa deh. Terus kalau misalkan nggak ada benar-benar ingin sendiri, lagi-lagi kita bisa diary, journaling, kita eh ya menurut aku bisa ke bantuan profesional juga boleh banget. Tapi sebelum kita menjudging diri kita, kita nggak punya teman. Mungkin kita refleksikan diri sendiri. Sebenarnya ada loh teman yang datang, tapi kita nggak membuka hati gitu. Kita coba cari lagi pelan-pelan. Sebenarnya ada kok teman yang bisa loh dibuat cerita dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya memang benar-benar nggak ada, ya kita harus ya kita berdaya dengan diri kita sendiri gitu. Dengan mungkin join peer support atau melakukan aktivitas yang menyenangkan tuh. Tapi menurut aku mesti selalu ada teman-teman. Oke, mungkin seperti itu Kak Ilham. Mungkin ada feedback terkait pertanyaan ini juga boleh banget. Ya, saya Anissa. Udah ya tadi. Oh, oh ini. Ini mungkin lanjutan dari pertanyaan Kak Anissa tadi ya terkait pustakawan ya. Menurut Kakak apa saja upaya perpustakaan perguruan tinggi yang dapat dilakukan untuk mendukung dan menjaga mental health mahasiswa selain menyediakan koleksi yang berkaitan dengan kesehatan mental. Hmm, perpustakaan. Sebenarnya tadi untuk Bapak yang sambung dengan perpustakaan memberikan ruang untuk teman-teman nggak hanya untuk membaca buku tapi boleh berdiskusi. Kalau di UGM sendiri sebenarnya perpustakaan tuh boleh bawa makan, boleh bawa makanan tapi nggak boleh berisik. Jadi mungkin itu hal yang
lumayan ya untuk kita nugas dengan makan tuh boleh, jadi nggak harus ke kafe. Terus eh mengadakan forum forum mungkin ada forum di UGM sendiri perpustakaannya tuh lebih kebanyakan mahasiswa sih Kak yang aktif itu, misal kayak dari himpunan, dari BEM dan sebagainya itu sering ngadain kayak peer support atau kadang art terapi. Jadi kita gambar bareng-bareng. Kita art terapi itu bisa per kelompok itu kurang lebih 5 orang. Terus kita nanti akan dipandu sama psikolognya seperti itu. Mungkin seperti itu sih Kak. Mungkin ada mengadakan event-event yang membangun kesehatan mental. Mungkin bisa art terapi atau jalan-jalan atau menyediakan ruang untuk diskusi peer group seperti itu. Semoga menjawab ya Kak ya. Oke, ini Kak Alma. Saya sering merasa kurang percaya diri dan kesulitan dalam berkembang. Kadang emosi saya juga tiba-tiba meledak. Hal itu bikin saya susah berkembang. Ada yang bisa apa yang bisa saya lakukan untuk mengendalikan emosi dan membangun kepercayaan diri. Sebelumnya dulu kayak gini bahkan lebih aktif daripada sekarang. Kira-kira apa yang mempengaruhi dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, Kak Alma. Ya, Kak Alma udah menyadari bahwa Kak Alma kok ngerasa sulit berkembang gitu ya di mungkin di usia ini yang 20-an, tapi padahal sebelum-sebelumnya fan-fan aja gitu. Menurut aku kita coba cari tahu dulu kenapa ya Kak Alma merasa tiba-tiba ngerasa down, ngerasa kurang percaya diri. Apakah ada perkataan orang atau ada perasaan Kak Alma itu yang membatasi, mensabotase Kak Alma untuk berkembang gitu. Misalkan waktu mau public speaking, waktu presentasi, terus ada yang bilang, ih kamu jangan presentasi, suaramu nggak enak. Kan itu bikin sakit ya, jadi akan malu gitu ya untuk presentasi lanjutannya. Apakah ada hal kayak gitu gitu? Nah, mungkin bisa dicek lagi Kak Alma. Terus jika Kak Alma ngerasa ini benar-benar terganggu dan sulit untuk mengendalikan emosi dan membangun kepercayaan diri, boleh banget untuk ke tenaga profesional. Terus mungkin kalau di tenaga profesional Kak Alma akan diajak untuk meng-cross check lagi bareng-bareng bagaimana sih kondisi Kak Alma sebelum dan sesudah dan kondisi saat ini seperti itu. Seperti itu sih Kak Alma. Kak bentar saya izin minum bentar ya. Silakan Kais. Ya, seperti itu Kak Alma. Jadi kalau sebenarnya kalau Kak Alma bilang apa yang mempengaruhi dan bagaimana cara mengatasinya, aku kurang tahu karena yang memahami kondisi sendiri diri sendiri Kak Alma sendiri. Jadi bisa dicek lagi apakah ada peristiwa atau momen yang membuat Kak Alma tuh ngerasa kok gara-gara ini ternyata aku semakin kayak gini ya gitu. Kita mulai dari hal itu kita temukan pokok masalahnya terus setelah itu bagaimana gitu. Bagaimana oh itu kan cerita masa lalu doang ya. Jadi aku bisa kok misalkan bisa pelan-pelan untuk mengendalikan emosi, latihan untuk membangun kepercayaan diri gitu. Mungkin kalau membutuhkan teman itu boleh banget cerita ke teman untuk apa ya membangun bersama, bangun bersama seperti itu. Oke, mungkin semoga menjawab ya Kak Alma. Kita ke Kak Aisyah. Apakah salah kalau lagi ada masalah atau menghadapi hal yang nggak sesuai ekspektasi, lebih milik untuk menarik diri dari semua orang dan lingkungan dalam jangka waktu yang lama dan lebih memilih untuk nggak cerita sama siapapun karena merasa nggak aman cerita? Nggak, nggak salah Kak Aisyah. Kita punya respon yang berbeda-beda ya. Kalau ada masalah itu menurut aku nggak masalah banget jika Kak Aisyah ingin apa ya menarik diri terus dalam jangka waktu yang lama terus apa yang nggak memilih untuk nggak cerita itu karena Kak Aisyah sendiri belum merasa aman gitu untuk bercerita. Namun jika Aisyah udah menemukan rasa aman untuk bercerita
itu boleh dilakukan. Terus kita lihat lagi apakah saat kita menarik diri dari semua orang dan lingkungan itu apakah ada orang yang ngerasa terganggu? Sebenarnya poinnya, apakah ada orang yang merasa terbebani saat kita menarik diri dari orang tersebut? Misalkan kita lagi nugas kerja kelompok, tapi kita ada tidak sesuai ekspektasi, terus kita lebih memilih menarik diri gitu. Jadi tidak ikut campur dalam urusan kelompok. Nah, itu kan ada teman-teman yang merasa terganggu dengan hal itu. Nah, menurut aku itu bisa dipertimbangkan lagi bagaimana sih respon orang-orang saat kita tuh memilih menarik diri gitu. Gitu. Terus apakah kita menarik diri itu membuat orang-orang terbebani atau orang-orang it's okay fine kalau kamu ingin menarik diri kalau ada apa-apa cerita ya kalau misalnya ada yang bicara seperti itu juga nggak apa-apa seperti itu juga jadi bagaimana kita bisa melihat respon orang lain gitu ya saat kita menarik diri atau saat kita ingin me time itu nggak apa-apa asalkan satu semoga kita tidak membuat orang lain juga merasa dirugikan dengan kondisi kita seperti itu. Jika merasa kok nggak ada tempat cerita, lagi-lagi bisa minta bantuan ke tenaga profesional. Jadi untuk salah dan benar sebenarnya tidak ada yang salah dan benar, tapi bagaimana cara kita bisa memahami perasaan orang lain juga saat kita ada masalah kita memilih menarik diri. Terus orang lain apakah ngerasa terganggu? Kalau misalkan orang lain fan-fan aja memahami kondisi kita kayak gitu, gak apa-apa. Kita bisa dikomunikasiin, maaf ya aku izin narik diri bentar, soalnya bla 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 kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang sekitar ngerasa terganggu, nah itu mungkin suatu alarm ya dari diri kita untuk kita, oh mungkin aku bisa cerita ke tempat ke teman yang lebih aman gitu. Gitu sih. Seperti itu Kak Aisyah. Ya, ini dari Kak Zidan. Ini Kak izin bertanya, apakah ada cara biar kita bisa lebih mudah mengawali atau memulai cerita terlebih dahulu karena terkadang suka bingung mulai dari mana. Ya, ini mungkin kayaknya PR semua orang ya. Mungkin terlebih lagi Kak Zidan cowok, jadi kayak untuk mau cerita kayak ih cowok cerita jadi ada pikiran-pikiran kayak gitu ya. Beda lagi kalau sama teman-teman cewek mungkin langsung aku mau cerita bla 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 gitu kan. Nah, mungkin kalau cowok iya ya, aku akan mencoba berpikir dari sudut pandang cowok saat untuk memulai cerita. Tergantung kondisi tongkrongan atau kondisi pertemanan Kak Zidan juga ya. Mungkin bisa dimulai kayak, aku mau cerita atau langsung menurut kalian gimana? Atau bisa aja kalau eh, aku tuh punya temen, padahal itu menceritakan tentang aku kan. Aku punya teman-teman yang melakukan hal ini, menurut kalian gimana gitu. Mungkin bisa kalau kita malu itu tentang cerita kita, kita bisa mengumpankan orang ketiga yang nggak ada itu sih gitu. Terus kalau tergantung biasanya nggak ada sesi kalau di teman-teman aku sendiri emang kadang ada sesi kita deep talk atau lagi posisi lagi main terus tiba-tiba aku mau cerita guys kayak gitu mungkin kalau Kak Jiden cowok mungkin gimana ya yang cowok itu punya stereotip kalau malu untuk bercerita ya jadi mungkin ini suatu PR juga untuk Kak Jidan dan teman-teman. Ya dimulai dari Kak Jitan mungkin akan cerita ke nggak harus di tongkrongan yang besar tapi ke satu dua orang dulu yang membuat Kak Jitan tuh aman. Ya, jadi kita bercerita ke orang lain, misalkan ke si A, ya langsung tutupin aku mau cerita kayak, menurut kamu, titit 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 kayak gitu. Menurut kamu orang ini kayak apa sih? Nah, kayak gitu. Menurut kamu kalau misalkan aku kayak gini gimana ya? Menurut gitu. Atau pernah nggak sih kamu ngerasain hal kayak gini? Gitu. Mungkin bisa diajukan dengan pertanyaan dulu bagaimana respon teman gitu saat tahu respon teman sesuai ekspektasi dan membuat Kak Zidan merasa aman, boleh tuh dilanjutkan ceritanya. Gitu. Ya, oke. Seperti itu Kak Zidan. Mungkin kalau ada feedback boleh, open mic juga boleh, di chat juga boleh. Ya, sekarang Kak Apriyadi.
Pandangan dari segi ilmu psikologi, dampak positif dan negatif adanya teknologi AI. Oh, sebenarnya aku juga pengguna AI sih, Kak. Jadi bingung ya. Kalau dari psikologi, mungkin yang dimaksud Kak Apriyadi ini yang konsul apa ya, konsul by AI gitu ya, ChatGPT kayak cerita. Sebenarnya menurut aku fan-fan aja. Tapi poinnya, apakah kita sebagai pengguna ngerasa secure, ngerasa aman dengan akan hal itu gitu. Soalnya baca ngetik sih tuh, eh aku mau cerita bla 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 terus nanti direspon sama ChatGPT kan. Nah, apakah Kak Apriyadi itu merasa aman dan nyaman dengan respon ChatGPT gitu? Kalau merasa aman, ya nggak apa-apa, dilanjutkan. Tapi kalau misalkan ada yang merasa nggak aman dan sebagainya, ya bisa dikurangin sedikit. Gitu sih Kak. Sebenarnya kalau untuk eh it's okay, malah adanya AI, seingat aku beberapa dosen psikologi UGM tuh ada yang melakukan eksperimen itu untuk di dunia kerja sih. Tapi aku kurang tahu hasilnya gimana ya. Tapi kalau menurut aku bagaimana sih perasaan kita sangat saat cerita gitu? Apakah benar-benar ngerasa secure, ngerasa aman, ngerasa apa ya respon ChatGPT itu oke gitu. Soalnya ada beberapa orang yang ngerasa hmm, gak dapet nyawanya nih kalau cuma chat dari ChatGPT kan jawabannya template kayak gitu. Seperti itu sih Kak menurut aku. Jadi dampak positif dan negatif itu tergantung kita menyikapinya. Terus mungkin kalau negatif, kalau aku pribadi sih yang masalah apa sih? Kita minta eh apa Ghibli, itu aku pribadi aku berpandangan negatif sih kalau tentang Ghibli. Soalnya kan itu terkait kesenian ya. Beda lagi sama ilmu psikologi. Kalau ilmu psikologi aku pribadi fan-fan aja asalkan si pengguna ngerasa nyaman dan secure gitu. Soalnya ada beberapa juga kan individu yang nggak mendapatkan kenyamanan dari adanya teknologi AI ini. Terus yang paling penting jangan sampai kita mengumbar privasi kita di teknologi gitu. Seperti itu Kak Apriyati. Kak Revi. Kak ingin bertanya, apakah saya salah jika terlalu to the point saya merasa sulit untuk basa-basi sama teman, tapi efeknya teman pada kurang nyaman karena saya nggak bisa lebay gitu, Kak. Jadi saya punya teman hanya sedikit Kak yang cocok. Terima kasih. Gak ada yang salah, Kak Revi. Tenang aja. Kita nggak ada yang kamu salah terlalu to the point, kamu salah terlalu banyak basa-basi itu nggak ada. Yang penting kita eh, apa ya ngerasa nyaman gitu dengan kondisi misalkan ini punya hanya teman sedikit itu nggak apa-apa tapi menurut aku antara to the point dan basa-basi tapi bagaimana etika penyampaian kita itu bisa diterima kadang kita punya niat yang baik nih aku pengen niat ngubah teman aku yang malas kuliah menjadi rajin kuliah aku bilang gini ih kamu malas kuliah ntar nggak bisa kerja loh kamu malas kuliah nanti nilaimu jelek bla 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 kayak gitu kan mungkin teman aku ngerasa disudutkan gitu ya. Nah, mungkin bisa bahasanya diganti kayak kenapa sih aku kok bingung, aku agak bingung nih kenapa kamu eh males kuliah. Kita mungkin dimulai dari bertanya dulu ya, bukan berarti untuk selalu basa-basi dan sebagainya, tapi bagaimana etika penyampaian itu bisa dirasa nyaman dengan orang sekitar. Kita mencoba mengkondisikan diri kita ke orang itu saat kita mendapatkan pertanyaan dan pernyataan seperti itu, apa perasaan kita seperti itu? Seperti itu sih Kak. Jadi nggak ada yang salah orang to the point atau orang yang suka basa-basi itu fan-fan aja. Tapi bagaimana etika penyampaian kita ke orang lain? Gitu. Nah ini mungkin kalau Kak Revi bilang, akhirnya teman kurang nyaman karena saya nggak bisa lebay. It's okay itu menurutku lebay dan gak lebay itu karakter tiap individu ya jadi kayak beda-beda tapi ya apa cara kita merasa oh aku menyampaikan ini sebenarnya yang merugikan nggak ya bikin sakit hati nggak ya lebih banyak menurut aku di bagian etika aja sih membuat orang nyaman atau enggak gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Revi. Kalau ada feedback bisa open mic juga. Kita bisa sharing. Kak Jen tanya, kalau saya sering ngobrol ngoceh sendirian ketika bawa motor saat pulang kerja, apakah itu bentuk terapi untuk kesehatan mental saya, Kak?
Ya, saya juga sering Kak Bobby. Jadi kalau dibilang bentuk terapi, hmm, ya itu mungkin untuk bentuk rilis kita, emosi kita ya. Misalkan pulang pulang dari kuliah, ngobrol sendiri dan sebagainya. Ternyata kita ngerasa happy, ngerasa nyaman, ya nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan asalkan toh kita nggak teriak-teriak dan mengganggu pengguna jalan lainnya sih. Tapi menurut aku fine-fine aja sih. Itu bentuk terapi untuk kesehatan mental. Bisa kalau misalkan Kak Bobi merasa lega gitu loh setelah mengungkapkan, setelah ngobrol sendirian di jalan, ngoceh sendirian membuat lega. Gak apa-apa. Itu bisa sebagai rilis emosi Kak Bobi gitu. Gitu Kak. Sebenarnya kita sama. Aku juga suka ngoceh sendiri sih Kak kalau di motor. Tapi ya kita tahu batasan bahwa kita nggak mengganggu pengguna jalan lainnya juga nggak. Itu boleh dilanjutkan. Halo Kak, saya dari Kak Suri. Halo Kak, saya ingin bertanya. Kita ajak sejak lama karena ternyata tidak suportif dan tidak bisa membantu kita tumbuh dan berkembang. Jauhi teman. Sebelum menjauhi, mungkin Kak Suri bisa menanyakan dulu kayak apakah benar-benar teman ini boleh kita jauhi ataukah kita bisa kasih warning atau peringatan kayak aku merasa itu ya kayak tadi image itu loh. Aku merasa kita kok semakin kayak gini ya bla bla bla. Ini aku harus menjauh. Itu boleh menjauh, tapi cara menjauhi teman. Kalau aku pribadi ya mungkin menolak aja kan sih. Kalau misalkan ada yang eh, si teman ini ngajak aku kemana gitu, aku bilang nggak bisa, aku ada agenda lain kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Atau kalau ingin secara langsung, aku kayaknya kurang nyaman deh kalau kita ke sini. Aku ngerasa kita kurang berkembang bla bla itu. Tapi kayak kayaknya cara kita menjauhi itu tergantung tiap individu. Tapi yang paling aman sih punya alasan ya. Tapi itu kayak kalau punya alasan nanti juga akan dibilang banyak alasan gitu. Kalau pribadi mungkin bisa disampaikan dulu. Kalau Kak Suri kurang cocok atau kurang nyaman dengan hal itu. Gitu. Nanti kalau misalkan si teman tersebut kurang cocok juga sama Kak Suri, teman itu juga akan bisa menjauh dengan sendiri kan, seperti itu. Atau kita udah punya eh, teman lain yang mungkin bisa membangun kita. Tapi menurut aku sebelum memutuskan benar-benar untuk menjauhi dan enggak, kita putuskan kita cross check lagi apakah benar teman-teman ini tuh membawa kita yang enggak suportif atau apakah ada hal lain gitu. Gitu sih. Seperti itu sih, Kak. Jadi kayak fan-fan aja sih. Oke, seperti itu Kak Suri semoga menjawab ya. Ya Kak Nisa sama-sama. Terus ini ada Kak Alma. Oke, 15.40. Langsung. Kita ada Kak Alma. Terima kasih Kak. Maaf sebelumnya semenjak ada suatu problem yang bikin aku benar-benar ngerasa selalu nyalahin dan ngerasa kurang atas diri sendiri itu yang bikin emosi aku nggak stabil. Itu yang bikin emosi aku dan saking sering terkadang ngerasa nggak perlu cerita ke orang lain. Dan untuk saat ini selalu cerita hal-hal yang nggak enak dalam diri aku ke teknologi AI. Menurut kakak itu baik atau enggak? Karena aku takut akan secara lain. Ya, kalau Kak Alma udah ngerasa apa ya bercerita ke orang ternyata ada rasa ketakutan, ada takut kejajing dan memutuskan untuk cerita ke AI, menurut aku fan-fan aja sih Kak. Itu kembali lagi ke kita ya. Apakah kita tuh ngerasa aman atau enggak? Kita ngerasa secure atau enggak? Kalau misalkan cerita ke orang atau ke cerita AI gitu sih. Gitu. Terus selalu ngerasa nyalahin dan ngerasa atas diri sendiri bikin emosi nggak stabil.
Kalau misalkan Kak Alma butuh benar-benar rasa ini semua berat untuk dilakukan sendiri dan cerita dengan AI juga menurut Alma kurang mendapatkan secure atau ngerasa nyaman, menurut aku boleh banget minta bantuan ke profesional sih Kak. Terus sebenarnya tadi tuh yang untuk platform tadi tuh ada support group terus kalau untuk layanan peer peer counseling di temanmu singkat aku tuh bayarnya seikhlasnya. Jadi mungkin bisa mulai dari situ karena itu teman-teman psikologi yang pasti harusnya tidak judging gitu ya. Jadi kita mungkin ada selalu ada perasaan aku tak cerita ke ini itu nanti aku akan dapat judging dan sebagainya. Kita coba sedikit mengurangi perasaan itu gitu. Jika kita cerita ke teman kita, teman yang ngerasa membuat kita secure atau ke tenaga profesional, menurut aku untuk judging dan sebagainya harusnya tidak ada karena untuk teman-teman kesehatan mental di platform itu ada apa ya? Ada course-nya gitu kan untuk bagaimana merespon teman-teman bercerita. Gitu sih. Mungkin dimulai mencoba apa ya? Memotivasi diri. It's okay kalau misalkan aku cerita, aku nggak punya harapan untuk pulih, tapi aku hanya ingin ingin benar-benar cerita gitu. Mulai dari hal kayak gitu. Dengan kalau cerita di kolom chat ini menurut aku suatu udah langkah yang baik bagaimana yang awalnya Kak Alma bilang nggak ingin cerita dan sebagainya, tapi ternyata Kak Alma bisa loh cerita by chat. Nah, itu sudah poin plus untuk Kak Alma untuk berani cerita. Seperti itu sih, Kak. Tapi kalau butuh bantuan, bisa ke pihak profesional ya. Ya, ini Kak Aisyah. Biasanya aku selesaiin kegiatan baru, aku narik diri, Kak. Jadi kalau ada perspektif, aku kayak nggak ada pihak yang aku bikin gak nyaman, tapi aku lebih ke pas waktu luang lebih milih narik diri, nggak ketemu orang siapa-siapa, kan takut orang merasa nggak nyaman. Kalau kondisi lagi nggak baik. Oke, Kak Aisyah menurut aku dengan Kak Aisyah menurut aku pribadi ya kalau aku membaca dari perspektif Kak Aisyah, ini Kak Aisyah udah menyelesaikan masalah lebih dahulu terus lebih memilih me time. Menurut aku fan-fan aja loh Kak. Dan itu misalkan Kak Aisyah punya khawatir kalau aku datang dengan teman apa ya kepada teman dengan kondisi cemberut, takutnya malah ngerusak suasana ya. Itu kan ya ya aku bener banget sih. Aku lebih milih untuk aku selesaiin emosiku dulu baru kita ke teman seperti itu. Gitu sih. Gak nyaman ngerusak suasana dan tahu kan saya baik. Ya, menurut aku itu suatu langkah yang baik bagaimana kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Kan tadi ada apa sih? Langkahnya ada patch gitu kan. Kita menenangkan diri kita sendiri, kita berpikir harus bagaimana, terus kita melakukan langkah seperti apa, lalu kita bisa meminta bantuan ke orang lain. Seperti itu sih, Kak. Oke, ini direspon. Oke, no. Mm-mm. Kalau kita narik diri dari orang bukan berarti kita menjauh, tapi kata di mana kita lagi nggak enak hati dan emosi yang nggak bisa kita ekspresikan. Dan kalau kita udah tenang, pasti kita balik lagi dan beberapa kali kalau kita. Ya, menurut aku ini suatu langkah yang udah tepat untuk Kak Alma dan Kak Aisyah. Jadi mungkin kalau ada perasaan yang kurang nyaman dan sebagainya, kita bisa me time, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Tapi eh mungkin bisa dikasih info ke teman-teman sekitar untuk tidak nyariin dulu ya, atau bilang, ntar ya aku pengen me time, ntar ya aku pengen nyelesain masalah ini dulu gitu. Atau infoin, aku pengen waktu sendiri bentar ya, kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman sekitar juga nggak ngerasa, oh kok tiba-tiba ngilang dan sebagainya. Tapi kita sedikit pamitan gitu ya. Mungkin bisa pamitan ke orang tua kayak, eh bentar ya bapak ibu aku, ayah papa aku mau di kamar bentar kayak menyampaikan kondisi kita aku kayaknya lagi capek jadi aku pengen me time deh, itu boleh banget. Terus kalau eh, udah ngerasa enakan juga bisa dibilang aku pengen me time, aku lagi capek, mungkin nanti ya kalau aku udah enakan aku akan join lagi kok. Itu boleh banget menyampaikan dengan hal yang kayak gitu. Itu menurutku oke banget daripada kita merusak suasana sosial gara-gara kita nggak bisa rilis emosi tapi kita malah membawa-bawa kayak kita cemberut jadi teman-teman ngerasa krik-krik dan sebagainya ya.
Makasih ya Kak Aisyah dan Kak Ma udah cerita. Thank you. Ini Kak Bobby, thank you Kak. Asal jangan ngedrag aja ya Kak di jalanan. Iya, benar. Pokoknya yang penting kita nggak apa ya, nggak ganggu kondisi lalu lintas. Ya kita fan-fan aja, nggak tiba-tiba teriak gitu. Kayaknya orang akan kaget kalau kita tiba-tiba teriak sendiri. Seperti itu, Kak Bobby. Seperti itu teman-teman. Mungkin Kak Beatrice atau Kak ada yang ingin bertanya lagi? Ada waktu 3 menit ya? Boleh Kak Beatrice, saya kembalikan. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah aktif tanya. Pertanyaan sangat kritis, bener kata-kata Kais tadi. Dan untuk sharing hal-hal yang jujur dan bermakna banget untuk kita siang hari ini. Dan seneng banget lihat antusias kalian, ternyata banyak juga ya yang punya keresahan dan kepedulian yang sama soal kesehatan mental dan terlebih untuk diri sendiri dan pertemanan. Nggak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya buat narasumber kita Kak Ais yang udah jawab pertanyaan dengan penuh empati pada siang hari ini. Jawabannya tadi tuh bukan cuma informatif ya teman-teman, tapi juga mungkin menguatkan kita secara pribadi. Semoga obrolan kita pada siang hari ini bisa membuat kita makin paham dan makin peduli dan makin berani untuk jadi teman yang suportif secara sehat emosional. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi refleksi diri nih. Setelah dengerin materi yang dibawain sama Kak Ais yang hari ini, saya boleh minta untuk teman-teman bisa mungkin nulisin satu atau dua kata kalimat yang bisa diucapin nih untuk jadi penyemangat bagi diri sendiri hari ini. Mungkin bisa berupa semangat atau pengingat atau janji kecil untuk lebih peduli terhadap eh, kesehatan mental dan mungkin mendukung diri kita juga dan orang-orang di sekitar. Boleh tulis di kolom komentar nih teman-teman. Maafkan, keren nih Kak Tommy. Ada lagi? Oke, keren ya. Terima kasih teman-teman sudah berbagi dan semoga kalimat yang di-sharing pada siang hari ini bisa membuat kita jadi support system yang lebih kuat lagi. Teman-teman, setelah kita menyimak materi dan diskusi yang luar biasa dari Kak Ais, kayak mencoba menjadi orang yang berimpact positif bagi orang lain. Keren Kak Salma. Sekarang kita saatnya seru-seruan bareng nih. Kita masuk ke sesi games. Mungkin sesi yang juga ditunggu-tunggu setelah pemaparan dari Kak Ais sebelumnya. Tapi tenang, game siang hari ini tuh bukan game yang buat mikir atau gimana-gimana. Bukan game yang buat pusing juga, tapi mungkin justru game yang bikin senyum-senyum nih. Kita kan bermain tebak gambar dari emoji. Jadi nggak usah mikir terlalu yang gimana-gimana ya soal jawabnya. Mungkin guys juga boleh ikut jawab, nggak apa-apa. Eh, ini siapa cepat dia dapat, siapa tepat bisa dapat hadiah. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, hadiahnya nanti berupa uang digital ya teman-teman senilai 50.000 untuk setiap pemenang. Eh, kita hanya akan ada dua games dan dua pertanyaan, jadi eh, berarti ada dua pemenang ya. Kalau udah ikut di games pertama, udah dapet, di games kedua nggak bisa ikut lagi. Jadi mohon disimak dengan baik-baik. Siapin jarinya nih supaya jawabnya cepat atau fokus matanya liatin ke layar biar nggak oleng kemana-mana. Peraturannya, siapa yang tunjuk tangan lebih dahulu, dia yang akan jawab. Gitu ya. Hanya ada satu kesempatan, jadi jika salah menjawab, tidak diperkenankan untuk menjawab lagi. Jawaban diberitahu saat saya udah nunjuk nama nih yang bakal terpilih nanti dibantu dengan panitia yang lain. Jadi sebelum panitia nentuin siapa nih yang bakal ngejawab, jadi dimohon untuk keep silent dulu ya, jangan langsung angkat tangan langsung jawab atau langsung aktifin mic gitu ya, jangan ya. Oke, untuk Kak Gerald mungkin bisa dibantu untuk langsung mulai ke sesi gamesnya Kak.
Oke, ini ada pertanyaan pertama nih. Siapakah aku? Hintnya, aku hanya ada saat puasa di Indonesia, namun saat ini aku sangat terkenal di dunia. Teman-teman ingat ya, eh, ini hanya bisa dijawab kalau udah tunjuk tangan atau langsung aktifin. Oke, boleh Kak Tobi. Kak Tobi, silakan Kak Tobi, jawabannya apa? Oh, Tobi, belum ini ya Kak. Aku tadi belum Amit ya. Oh ya, sorry sorry sorry. ya nggak Sorry apa-apa. sorry Kak. Aku sangat terkenal. Aku Tak hanya ada satu apa kota, namun saat ini aku sangat terkenal di dunia. Apa nih kira-kira? eh ini tempat apa enggak Kak? Kalau boleh kasih tahuin. Apa Kalau Kak? satu hint. Sorry? Ini bentuk tempat apa enggak? Enggak, bukan. Oh, Siapakah aku? tempat. Jadi entah personal atau siapa atau karakter mungkin bukan sebuah Oke. tempat. Ya Oke, boleh. ada drum, ada lonceng, ada bulan, ada jam, ada apa namanya? Ada apa ini yang apa tuh yang Ya. speaker-speaker ya? Nah, kalau mau Ada dibantu boleh. Nanti saya bantu. ini Kak, bisa apa itu orang aku juga agak lupa sih Kak namanya yang sering pagi-pagi tuh Kak yang subuh itu. Aduh, apa ya namanya tuh? Apa itu yang namanya? Sebentar Kak. Apa ya? Sebentar, sebentar. Orangnya ya Kak. Ah, itu yang lupa tuh. Damn. Eh, tuh, tuh. Kayak Kak Tobi, Ah, dijawab dulu. Nanti kalau nggak berhasil bisa dilempar nih. Ada Kak Revi yang menunggu sama Kak Made nih. oke, ini Ramadan lah mungkin. Aku nggak tahu Kak. Aku agak lupa. Oke, bisa. Ramadan itu menurut aku Kak. Ramadan lah. Menurut Kak ini Ramadan ya, tapi mohon maaf jawabannya masih Ya, ya, salah. aku paham. Salah, aku lupa. Ya, ya, nggak Kita apa. lanjut ya. Tadi siapa duluan? Kak Revi ya? Kak Revi boleh mungkin untuk menjawab, silahkan diaktifin mikrofonnya. Tungtung sahur bukan Kak? Tungtung sahur, coba kita lihat ya, bener nggak jawabannya? Kak Gerald coba dibantu. Bener nih. Selamat ya buat Kak Revi, jawabannya bener. Karena tadi di awal aku udah bilang kan, ini permainannya asik-asikan aja, bukan permainan yang gimana-gimana. Nanti Kak Revi bisa langsung menghubungin salah satu admin di grup ya, biar buat klaim hadiahnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Mungkin Kak Gerald bisa bantu. Nih, siapakah aku? Aku adalah bintang utama webinar pada siang hari ini. Ini pertanyaannya nih mudah banget teman-teman. Aduh, siapa nih yang pertama nih? Tadi ada Kaisha ya? Kaisha Bukan ya. boleh, Kaisha boleh, Kaisha. Coba dijawab. Ada nggak Kaisha? Iya Kak, eh aduh, Silakan Kaisha boleh. psikiater kali ya Kak? Psikiater bisa lebih lengkap nggak? Apa nih? Siapa nih? Bisa ya? Cuma psikiater doang nih. Iya. Oke, jawabannya psikiater, kita lock psikiater doang ya. Tetot, jawabannya salah. Jadi mohon maaf untuk Aisyah. Gak bisa buat lanjut. Ini tadi siapa nih? Kak Muhammad Muhammad Ilham dulu ya teman-teman ya. Oke, Kak Muhammad Ilham mungkin boleh dijawab. Silakan. Jawabannya Kak Niswatul Faizah, bener gak Kak?
Oke, Kak Nismatul Haisa. Coba kita cek ya. Kita minta tolong Kak Gerald nih buat cek bener nggak jawabannya dari Kak Ilham. Ih, bener nih. Keren Kak Ilham. Kak Ilham nanti hubungin salah satu admin juga ya di akhir acara untuk bisa kirim hadiahnya. Terima kasih Kak Ilham untuk partisipasinya. Untuk Kak Tobi, mungkin di next event kita ketemu lagi ya Kak Tobi bisa Siap klaim. Kak, nanti. Siap, siap, siap. Thank you Kak. Iya, sama-sama. Oke, luar biasa banget buat teman-teman pada siang hari ini. Semuanya keren, jawabannya juga keren, bisa benar. Terima kasih ya buat partisipasinya di game barusan ini. Walaupun cuma tebak-tebakan emoji, tapi semangatnya bikin suasananya makin enak nih dilihat. eh yang untuk teman-teman yang belum menang jangan khawatir ya. Nanti mungkin di next event kita bisa ketemu, bisa menangin hadiahnya lagi dan seru-seruan bareng ya. Sebelum kita ngakhirin acara pada sore hari ini, saya boleh minta tolong teman-teman mungkin yang bisa untuk ngaktifin kamera nih, supaya kita bisa ngabadiin momen kita bersama-sama pada sore hari ini. Kameranya bisa diaktifin, kalau yang nggak bisa pakai background zoom nggak apa-apa, yang penting mukanya nih kelihatan nih yang ganteng-ganteng sama yang cantik-cantik nih. Siapin senyumnya yang paling manis nih, siapa tahu nanti ada yang kepincut kan. Untuk Kak Gerald kita minta untuk ini ya, untuk screenshot teman-teman juga. Ada ada yang lainnya yang bisa langsung, oke, semuanya udah ini ya, udah pada on cam. Oke, semuanya bisa senyum di layar. Aduh, oke ini Kak, ini kenapa gini ya? Sebentar ya teman-teman. Oke, kita screenshot ya. Ini ada 3 slide, jadi nanti hold ya tiap-tiap orang untuk bisa dapet di ininya, di fotonya. Kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Ini pada masih off cam nih, tapi nggak apa-apa ya. Kita foto aja. 1, 2. Oke. Ada 4 slide ya? Oh nggak, 3 slide doang. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Sebelum acara ini benar-benar berakhir, saya mau ngingetin untuk jangan lupa buat ngisi link daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui chatbox sebelumnya, atau teman-teman bisa langsung scan di layar barcode masing-masing. Apakah barcode-nya udah bisa di... Oke, ini. Ini bisa langsung scan aja ya teman-teman untuk dapat untuk dapat sertifikatnya. Pastiin ngisi ya supaya usaha teman-teman nih waktu yang dikeluarin sore hari ini tuh bisa tercatat dan baik untuk dapetin sertifikat. Eh, Bisa langsung di-scan sekarang teman-teman. Kita kasih waktu 2 menit ya. Oke, waktunya udah 2 menit. Nanti mungkin teman-teman yang belum bisa ngisi absensi mungkin bisa chat salah satu admin di grup ya, nanti bisa kita kasih link susulannya. Sampai di sini dulu acara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktu, perhatian, dan partisipasi aktif dari teman-teman semua di forum ini. Semoga webinar sore hari ini memberi
memberikan manfaat dan inspirasi yang berharga untuk kita semua. Berlayar pergi ke Pulau Seribu, ombak tenang, hati pun riang. Terima kasih sudah bersama kami semua. Sampai jumpa di acara yang akan datang. Salam hangat dari saya Betrisana dan semua rekan-rekan panitia. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Makasih banyak Kak Beatrice. Mohon maaf jika ada Iya. salah kata ya teman-teman. Sampai jumpa. Makasih semuanya bisa langsung Enggak. Bapak. Iya.